Alhamdulillah ya, Allah masih melindungi dan mungkin memang masih rezeki saya juga. Jadi kita dihubungi oleh Barreskrim, dikonfirmasi bahwa setelah dipelajari memang kontraknya tidak menyalahi dan tidak ada indikasi untuk mempromosikan terutama itu. Jadi saya memang pekerjaannya kebetulan waktu itu memang hanya menyanyi di atas panggung, udah itu aja. Jadi akhirnya kita juga diminta untuk tidak menyerahkan dan juga tidak untuk dilakukan penyitaan. Alhamdulillah. Jadi pada intinya yang paling penting disampaikan malam ini adalah bahwa Ibu Rosa tidak diperlukan untuk menyampaikan uang hasil honorarium itu untuk dijadikan barang bukti. Karena apa? Karena polisi penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa murni profesional menyanyi. Tidak ada kaitannya dengan promosi, endorse produk DNA Pro. Jadi benar-benar profesional sebagai penyanyi. Demikian kira-kira. Dan saya juga mau bilang terima kasih banyak terima kasih banyak untuk dari Barreskrim juga cepat ya Bang ya, udah bertele-tele juga memberikan kabar kepada kita bahwa oh iya ini lolos gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Dan juga mau bilang terima kasih buat teman-teman pers, dan juga banyak sekali saya baca dukungan untuk saya mungkin, dan juga mungkin pekerja seni lainnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita juga semua bisa semuanya bisa berkarya dengan baik, dan juga terhindarlah dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan juga doanya semoga semua mungkin yang para korban juga segera mendapatkan keadilan. Amin. Hikmahnya ya untuk saat ini sih hikmahnya saya merasa banyak disayang sama banyak orang. karena banyak sekali teman-teman yang memberikan dukungan juga kebetulan, dan saya juga merasa surprise gitu ya, maksudnya dengan kecepatan dari bapak-bapak di kepolisian gitu, Barreskrim yang secara profesional gitu. Ini kalau begini ya begini, kalau begitu begitu, karena dari awal saya juga udah bilang saya bersedia gitu. Kalau seandainya apapun yang ini saya akan mengikuti dengan apa yang memang harus dilakukan gitu. Dan kebetulan kemarin langsung dihubungi lebih cepat. Saya dan dibilang nggak perlu karena memang semuanya kontraknya juga tidak ada menyalahi aturan kayak gitu. Karena kemarin 172 juta nominal tersebut dilontarkan oleh pihak polisi nih Teh. Dan itu pun Teteh jadi mengembalikan saat itu atau tidak nih Teh? Tidak kan. Jadi saat itu memang dihitung di sana. Memang dihitung dari jumlah yang awal dikurangi dengan biaya operasional, sehingga itulah yang diterima, dan itulah yang kemungkinan akan diadakan sita. Tapi makanya kemarin langsung diberitahukan bahwa tidak perlu untuk ada pengembalian. Cewek di sana sebagai guest star atau memang ada penyanyi lain? Yes, aku guest star. Oh, berarti cuma cewek doang ya? Oh, di acaranya. Iya, di acara tersebut. Sebetulnya saya juga nggak ini banget ya, karena biasanya memang kalau saya nyanyi itu datang mungkin 15 atau 30 menit sebelum acara, dan antara jarak panggung sama holding room aku tuh emang cukup jauh. Jadi saya juga nggak nonton acaranya seperti apa. Saya datangnya ke panggung kalau pas dipanggil, habis itu pulang udah. Waktu itu malam lah pokoknya acaranya. Tapi akhirnya jadi ikut keseret sama kasus ini lah ya, maksudnya padahal TOC di sana kepentingannya untuk profesional kerja, maksudnya itu sangat disayangkan nggak sih, maksudnya juga akhirnya nggak dipilih-pilih gitu kalau ini nih aplikasi apa gitu. Kan nggak mungkin ya, saya nanya-nanya setiap hari pekerjaan saya nanya dari mana dan lain sebagainya, dan nanyain sulit juga untuk kita bertanya, waduh ini uangnya hasil dari apa, kan nggak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya menghubungi saya itu pasti bukan ke saya langsung, pasti ke manajemen. Dan kita juga punya kontrak yang memang dipersiapkan untuk untuk terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Tapi ketika dipanggil ya sebagai warga negara yang baik, pastinya akan mengikuti apa yang memang diperlukan gitu. Kalau memang hasilnya seperti apa,
ya itu di kemudian hari, tapi yang paling penting kita ada itikat baik untuk juga ikut apa namanya menjalani apa yang Ya, memang memenuhi kewajiban memenuhi. hukum kalau memang misalnya itu diperlukan. Caca ini berarti setelah ini artinya tidak ada lagi ya maksudnya yang berusaha dengan Aduh amin ya, mudah-mudahan. Insya Allah, Amin, insya Allah. amin. atau masih kan memang ada kelanjutannya. Oh, kelanjutan dari ini. Ada pemanggilan Saya lagi rasa atau apa? Gini, enggak sih ya. tentunya kalau proses penyidikan nanti kan akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan. Kalaupun memang diperlukan, tentunya Ibu Rosa bersedia menjadi saksi di pengadilan. Ya kalau memang itu memang kewajiban hukum. Karena kan pasti berlanjut. Kan pemeriksaan tidak hanya di penyidikan. Gitu, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Tapi moga-moga bisa Moga dimengerti lah. iya, Karena kan mudah-mudahan. memang sudah memberikan juga keterangan tersebut. Bang, kemarin kan sempat disorot DPR tuh bang gara-gara Teh Ocha tidak mengembalikan ataupun pada akhirnya tidak menyerahkan uang itu tuh tanggapannya gimana tuh Bang? Sempat disorot pimpinan DPR itu. Salah mungkin kayaknya kotak ininya. Apa namanya? Wordingnya barusan salah. Jadi yang saya baca itu ada wakil ketua DPR ya, Ya, pimpinan yang Padasko. Pak Iya. Padasko ya. Ya Padasko. Pak Dasko yang memberikan pernyataan bahwa cukup menyayangkan kenapa Rosa dan pekerja seni lainnya mungkin gitu ya, kata-katanya tadi lebih tepatnya menyayangkan kenapa harus ada penyitaan karena mereka bekerja secara profesional. Ya saya sih kurang paham ya, karena saya juga bacanya kebetulan langsung dari media juga, jadi saya juga ya seperti yang tadi saya bilang, berterima kasih untuk semua pihak yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dan memberikan dukungan baik moral gitu ya, ataupun dalam pernyataan di sosial media gitu. Aku tuh berasa disayang banget sebetulnya, jujur, karena pas baca aduh ternyata orang ada apa namanya empati lah kepada aku. Ya, maka dari itu malam ini kita mengklarifikasi dan mengkonfirmasi semuanya agar informasi bisa dengan baik sampai kepada pers dan Bapak Ibu semuanya. Ya kan seperti itu. Caca sebelumnya kenal kah dengan bos DNA Pro ini? Enggak kenal sama sekali. Sama ketika saya diundang wedding, saya kan enggak kenal sama pengantinnya, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi ya saya datang karena ada jadwal dari manajemen, nyanyi pulang. Tapi cuma sekali aja Teh ya diundang Iya. di Diana ya. Aduh, semoga abis ini juga nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, karena memang kita kan tidak pernah tahu di kemudian harinya seperti apa. Tapi apapun itu ya semoga apa namanya kayak kontrak yang saya punya juga bisa melindungi dari Caca kan bisa dibilang dibayarnya kan kemarin nggak full berarti Caca ya? Ngalamin kerugian berapa kan persen? udah kan nggak diambil, kan nggak jadi disita. Oh, jadi bayar full ya Teh ya? Iya, alhamdulillah, jadi saya tidak ada keperluan untuk mengembalikan. Caca, mungkin sedikit ya, maksudnya melihat dari kasus ini sendiri kan berawal dari satu hal yang terungkap, akhirnya semuanya keseret nih, termasuk Caca yang kepentingannya hanya sebagai profesional kerja gitu. Pandangan Caca sendiri pribadi seperti apa sih melihat kasus ini? Untuk kasus ini maksudnya trading-tradingan ini. Bang, sorry Bang. Yuk lanjut. Belakang bocor Kak soalnya Kak. Mas yang belakang bocor. Inframe tahu. Oke, jadi apa namanya buat saya sih ya itu aja. Saya Ya emang lu nyindir sih tadi. hikmahnya saya bingung juga ya, maksudnya kayak Kurang ngerti juga. saya memang saya kan kurang mengerti ya gitu, saya kerja ya saya cuman nyanyi aja gitu, dan ya berharap semoga kasusnya bisa selesai dengan cepat dan juga pasti para apa namanya pada korban juga bisa mendapatkan keadilan gitu. Ada nggak sih komunikasi dengan pihak manajemen untuk lebih berhati-hati ke depannya memilih job? Ya seperti tadi saya bilang, kita mau berhati-hati memilih job tuh yang seperti apa gitu, ya kan? Ketika kita dihubungin dari satu PT, udah baca kayak PT gitu kan? Iya. Dan gak mungkin kita telaah satu persatu pekerjaan setiap hari, kayak masnya misalnya disuruh wawancara si A gitu, nggak pernah tahu kan bahwa ternyata si A yang diwawancara hari ini minggu depan ternyata ada masalah, ya kan? Nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi ya memang ini memang yang harus dijalanin aja kalau buat saya, memang harus dijalanin. Yang patokan penjagaan dari saya itu hanya berdasarkan kontrak.
dan juga kenyataan di lapangan gitu aja sih. Di kontrak itu sebetulnya sudah mensyaratkan pengeluaran dasar gitu ya, siapa yang menghubungi, siupnya, sebetulnya udah cukup. Jadi Nggak mungkin gitu kontraknya kita sudah sah secara hukum gitu. kita Tapi nggak mungkin cari-cari dijauh, kan? gitu kan, oh ini siapa nih yang hire saya hari ini, kan nggak mungkin. Bang, kalau berdasarkan poin dari pihak kepolisian sendiri akhirnya bisa membuat TOC untuk tidak mengembalikan uang, itu poin yang dimana mungkin ada pasal atau mungkin Iya. seperti apa? Poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa itu adalah benar secara hukum. Artinya kontrak yang dilakukan sah, gitu kan? Tidak, Ibu Rosa kan tidak mempromosikan DNA, tidak mengendorse, tidak terkait, gitu kan? Hanya dikontrak secara profesional, kontraknya benar, membayar pajak, sehingga memang dengan demikian penyidik berkesimpulan bahwa tidak perlu mengembalikan, gitu. Karena kan kalau misalnya digebiah-uyah kayak begitu kasihan. Itu kan yang bekerja secara profesional seperti Ibu Rosa. Tergantung sebetulnya, tergantung acaranya dan sebagainya, itu lebih ke manajemen sih, karena pasti semua ada rate-nya kan, untuk ini sekian, untuk 1 jam sekian, untuk 30 menit mungkin sekian, berapa lagu sekian gitu. Berarti 1 jamnya DDN apa berarti benar nih 172 juta nih? Itu yang diterima setelah dikeluarkan operasional. Sebetulnya penyidik juga fair sekali ya, saat waktu ditanya nilai kontraknya sekian, dikurangin Berapa biaya operasional, misalnya kalau bayar band apalagi sebagainya, dan akhirnya terakhirnya jumlah yang diterima sama saya yang diberitakan 172 juta itu. Oke. Makasih ya teman-teman, karena kalian juga akhirnya aku juga bisa bekerja dengan baik lagi. Makasih banyak. Terima kasih.